Selamat malam teman-teman sekalian, masih di channel saya. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai geopolitik, masih tentang Iran dan konflik Amerika yang mungkin menyebabkan eskalasi perang semakin tinggi gitu kan. Jadi Amerika di bawah pemerintahan Donald Trump telah melakukan sesuatu yang sangat buruk, sesuatu tindakan yang gegabah gitu kan, menyerang kedaulatan negara lain. Dan tentu saja keputusan untuk menyerang Iran ini, menyerang 3 situs yang dianggap sebagai tempat pengayaan nuklir di Natan, Fordo, dan Isfahan, ternyata tidak disetujui atau tanpa persetujuan Kongres. Di beberapa pemberitaan Trump bisa saja dimakjulkan. Dimakjulkan tentu saja bisa prosesnya bersifat politis. Nanti tentu saja belum tentu akan terjadi pemakjulan dari Trump. Tetapi Kongres terbelah dengan berbeda pendapat, ada yang mendukung Trump, dan tentu saja ada yang ingin meminta pertanggungjawaban dari Trump. Persoalan bukan itu saja, bahwa kecaman dari banyak negara terhadap serangan Amerika terhadap Iran ini menjadi sesuatu yang sangat respon yang cukup baik sebenarnya. Karena dunia ini adalah saling terhubung, terkoneksi, saling mempengaruhi gitu kan. Di mana ada satu negara yang sudah melakukan tindakan kekacauan seperti Israel atau Amerika, maka ada negara lain juga yang akan dirugikan gitu kan. Dan tentu saja ada wacana mengenai akan ditutupnya Selat Hormuz, suatu tempat yang sangat strategis. Di sana adalah lalu lintas negara membawa minyak gitu kan, pasokan minyak ke negara yang lain gitu. Ya, 1/5 minyak dunia melewati Selat Hormuz. Jika selat itu ditutup, maka akan terjadi suatu kenaikan harga minyak, akan terjadi krisis energi. Krisis energi ada kaitannya dengan krisis pangan. Lalu begitu sistematis apa yang menjadi akibat dari ditutupnya Selat Hormuz. Hal ini menjadi sesuatu yang bisa dipahami. Iran akan menggunakan strategi tersebut ya untuk menekan Amerika. Amerika dengan gegabah merasa menjadi pelindung perdamaian Israel, tetapi ketika dicoba untuk ditutup Selat Hormuz, Donald Trump mulai melakukan suatu diplomasi, meminta Cina untuk meminta Iran jangan menutup Selat Hormuz. Donald Trump ini memang seorang sisi pengusahanya, hitungannya mulai jalan. Dia sudah memahami ketika terjadi krisis minyak, harga akan naik. Kemudian terjadi krisis energi, juga terjadinya distabilitas di dalam negeri Amerika sendiri saat ini menjadi sesuatu yang kurang baik. Siapapun tentu akan berpikir ketika maju ke medan perang, karena perang tentu saja membutuhkan biaya, membutuhkan suatu pengorbanan. Apakah akan mengulang lagi seperti Perang Dunia Kedua? Hampir 80 juta jiwa manusia termasuk tentara dan masyarakat sipil mati karena perang. Apakah tragedi dunia ini akan terjadi lagi diakibatkan oleh sosok Trump dan sikap agresor dari Israel? Hal ini menjadi suatu yang disayangkan oleh Turki. Turki menganggap tindakan Amerika ini adalah menaikkan eskalasi. Seharusnya Amerika tidak masuk ke dalam suatu konflik. Bahkan negara sekutu Amerika tidak mendukung
Amerika, yaitu Jepang, karena Jepang memiliki hubungan dengan Iran dalam energi, misalnya minyak gitu kan. Dan tentu saja ada Cina, dan negara yang lain lah ya. Dan pasti apa yang dilakukan oleh Trump ini akan mempermalukan dirinya sendiri gitu kan. Setelah menyerang Iran, lalu apakah Trump akan menyerang Selat Hormuz? Dan tentu saja hal ini akan semakin membuat publik dunia semakin tidak akan mendukung kebijakan dari Amerika. Kebijakan membabi buta mendukung perang bersama Israel adalah sesuatu yang tidak menjadi panutan gitu kan. Amerika merasa dirinya sebagai contoh dari negara yang penuh superpower, negara yang penuh demokrasi, menjunjung hak asasi manusia, tetapi melakukan standar ganda. Hal inilah mungkin yang dikritik oleh Pak Prabowo, bahwa ada suatu negara yang melakukan standar ganda. Cina dan Amerika sangat berbeda. Cina dan Rusia memiliki kesamaan, tidak melakukan standar ganda sebagaimana yang dilakukan oleh Amerika. Lalu apakah Amerika ataukah Donald Trump akan segera meninggalkan medan